Ya pemirsa, tanggul Kali Baru jebol mengakibatkan air meluap ke Jalan Raya Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Petugas sumber daya air Jakarta Timur membuat tanggul sementara untuk menahan luapan air dari Kali Baru yang jebol. Petugas mulai menutup lokasi luapan air dari tanggul yang jebol menggunakan karung-karung pasir. Sebelumnya tanggul yang masih dalam proses pengerjaan ini jebol karena tak kuat menahan volume air Kali Baru akibat air kiriman dari Bogor dan Depok. Peralatan perbaikan tanggul rusak, sementara satu alat berat yang dipakai selama pengerjaan tanggul terjebak di tengah-tengah derasnya air yang tumpah. Perbaikan sementara dilakukan dengan menumpuk karung pasir, sementara di lokasi yang parah masih menunggu berkurangnya debit air yang tumpah. Sementara pada Senin pagi, ketinggian banjir yang berada di ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di pertigaan Hek Kramat Jati, perlahan-lahan mulai berkurang. Meski begitu, kemacetan panjang arus lalu lintas kendaraan masih terjadi di ketiga arah, tepatnya dari kawasan Pinang Ranti, Pasar Rebo, dan Cililitan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Banjir merupakan kiriman dari Bogor setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat. 2 RT di wilayah Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara terendam banjir dengan ketinggian air hampir 2 meter. Padahal kawasan ini semalam tidak diguyur hujan. Puluhan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung setelah mendapat banjir kiriman dari Bogor. Menurut warga, banjir mulai merendam permukiman warga sejak pukul 3:30 pagi. ...25 rumah tertimbun longsor dan puluhan lainnya dihantam banjir bandang di Bandung Barat usai hujan deras. 10 orang tertimbun masih dalam pencarian. Tebing setinggi 25 meter di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat longsor dan menimpa sedikitnya 25 rumah. Longsor terjadi Minggu malam sekitar pukul 23 saat hujan deras dan sebagian warga terlelap tidur. Data hingga siang ini, 2 orang terluka, 10 orang masih dalam pencarian dan 225 warga dievakuasi ke GOR. Upaya pencarian dilakukan manual lantaran ketiadaan alat berat. Banyak rumah tertimbun sehingga banyak menelan korban. Sementara ini data sementara dari Pak Kepala Desa yang kita dapatkan kurang lebih 10 orang belum ditemukan. 2 orang kita. Tak jauh dari lokasi longsor, puluhan rumah juga dihantam banjir bandang Minggu malam. Selain melanda Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, banjir bandang, lumpur, dan batu juga menghantam puluhan rumah, masjid, dan persawahan di 4 desa lainnya. Itu banjir disertai lumpur gitu, Pak? Iya, batu, lumpur. Itu berasal dari mana, Pak? Dari depan di belakang tuh, longsor. Iya. Tebing. Iya. Hingga Senin pagi, warga berjibaku membersihkan lumpur sisa banjir. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono, iNews melaporkan. Sementara itu, meski banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah sudah mulai surut, namun jalur Pantura Demak Kudus masih ditutup. Satlantas Polres Demak masih melakukan penutupan di ruas Jalan Pantura, lantaran masih ditemukan genangan air setinggi 30 cm di sejumlah ruas jalan jalur Pantura Demak Kudus. Selain genangan, sebagian ruas jalan juga masih dipenuhi bebatuan akibat terbawa arus sungai yang deras. Tenda-tenda pengungsian warga juga masih memenuhi sebagian ruas jalan. Nantinya jalur Pantura akan dibuka kembali saat debit banjir mengering dan korban banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemirsa, banjir yang melanda Demak sejak beberapa hari terakhir membuat ratusan warga mengungsi. Banjir membuat warga kehilangan harta benda sehingga mereka tidak punya apapun untuk menyambut hari Lebaran. Kita
Warga Karanganyar Demak masih mengungsi di tenda pengungsian dampak banjir bandang yang melanda Demak dan sekitarnya. Warga bertahan di tenda pengungsian dengan hidup dan makan seadanya. Musibah banjir di bulan Ramadan tahun ini menambah kesedihan para pengungsi. Sebagian pengungsi menangis saat ditanya terkait Lebaran. Pasalnya banjir membuat mereka kehilangan harta benda. Padahal mereka ingin rayakan Lebaran dengan rasa bahagia, makan makanan enak sampai bersilaturahmi dengan sanak famili. Ya perasaannya ya makannya ya enak, cuma pikirannya ini loh Mas, nggak enak gitu loh Mas. Pikirannya masih sedih. Kalau gini terus-menerus kan nggak bisa hari raya, ya hari raya sih tetap. Tapi orang-orangnya kan gimana gitu loh Mas. Ini banyak datang ke sini mau nengok rumah lagi. Nggih. Rumah malah kesehanu, malah luas do. Enter kabeh kula niku kita napa-napa, Pak. Nggih, Pak. Nangis santri rinyoli kula ngrumati bocah mboten kedambok niku mbok meninggal. Kecelakaan malah ngeten niku. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan di Desa Ketanjung, Karanganyar telah merendam ribuan rumah. Ini adalah banjir kedua di tahun 2024 setelah sebelumnya banjir pertama terjadi pada Februari lalu. Banjir dengan ketinggian 6 hingga 4 meter telah berlangsung hingga sepekan lebih, membuat ribuan warga kehilangan rumah serta harta benda lainnya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Angka kasus penyakit demam berdarah di DKI Jakarta naik. RSUD Taman Sari Jakarta Barat misalnya telah merawat 60 pasien DBD dalam 1 bulan terakhir, di mana kebanyakan pasien merupakan anak-anak. Kasus demam berdarah denggi DBD di DKI Jakarta terindikasi meningkat. Hingga 18 Maret, Dinkes DKI Jakarta mencatat terdapat 1.729 kasus DBD di DKI Jakarta. RSUD Taman Sari Jakarta Barat bahkan telah merawat 60 pasien DBD dalam 1 bulan terakhir. Mayoritas pasien adalah anak-anak usia bangku sekolah dasar dan sekolah menengah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta masyarakat selalu menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Heru juga meminta orang tua untuk memakaikan anak-anaknya pakaian lengan panjang setiap beraktivitas di luar rumah. Yang pertama, DBD tentunya puskesmas, Pak Lurah berusaha untuk mengatasi. Yang berikutnya adalah masyarakat sendiri. Masih 3M ya, mengatasinya. Heru menegaskan puskesmas telah berusaha mengatasi dengan melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal serta deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah denggi di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Bayi Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. Berulang-ulang sosialisasinya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 1 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024 sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi Agustiningsi mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan Ainus melaporkan.